Halo kawan-kawan, lama kita tidak jumpa. Kembali ke kiri dan kanan. Tema diskusi kita pada malam hari ini yang begitu terlampau indah untuk dilewati, ya, seperti biasanya kawan-kawan ya. Oke ya. Kita akan membedah buku tentang judulnya Second Sex. Bisa dilihat dari Simone de Beauvoir. Nanti kawan-kawan, misalnya saya kan orang Indonesia, lidah Indonesia gitu, kalau tahu penyebutan Perancisnya yang lebih kenal dengan Simone, ya monggo nanti kawan-kawan bisa diklarifikasi gitu. Ini tentang kehidupan perempuan, second sex. Saya sudah sudah kelar untuk baca buku ini. Mari kita langsung santai saja ya, seperti biasanya kita santai. Ini buku tentang kehidupan seorang perempuan gitu. Dari menceritakan dari seorang janin, terus nanti beranjak dewasa. Setelah beranjak dewasa nanti akan menjalani hubungan yang begitu rumit gitu dengan sistem pernikahan gitu dan lain sebagainya gitu. Saya akan mengupas sejarah tentang bagaimana kehidupan dari penulis, yaitu Simone de Beauvoir ini sendiri gitu. Seperti kita lihat, mungkin kawan-kawan sudah tahu, misalnya searching di Google atau di Wikipedia atau dapat di manapun itu, nanti informasi tentang Simone de Beauvoir itu akan banyak untuk kawan-kawan temukan gitu. Simone de Beauvoir adalah tokoh yang kemudian terkenal dengan feminisme modern gitu. Dia sebagai seorang pengarang, novelis, dan seorang filsafat gitu. Dan lucu juga gitu, membahas percintaan ala Simone de Beauvoir dengan Sartre gitu. Saya punya bukunya Sartre, yaitu tentang eksistensialisme gitu. Ada bukunya Sartre, nanti kita bedah lah. Ini pacarnya ini Sartre sama Simone de Beauvoir gitu. Ini kan seorang tokoh feminis modern gitu. Ini kalau kita bedah misalnya tokoh feminis modern di Indonesia kan seperti kita ketahui gitu, itu kan jarang, kemudian agak isunya itu agak miring kalau di Indonesia, di daerah-daerah timur gitu, peradaban timur maksud saya, dibandingkan dengan peradaban barat. Misalnya pemikiran tentang feminisme itu kan sering sekali itu dibedah gitu. Tanpa kemudian saya mengupas tentang feminisme itu apa, mungkin kawan-kawan nanti searching di apa yang dimaksud dengan feminisme dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini ini kan saya baca cepat ini ya. Baca cepat yang kemudian seorang menceritakan tentang gadis remaja. Tahu nggak kawan-kawan? Sebenarnya perempuan itu saya katakan sangat iri terhadap laki-laki loh dari kutipan buku ini. Kenapa? Coba kita bayangkan sekarang, semua peradaban itu kan semuanya dibangun oleh laki-laki nih. Entah itu misalnya seorang produser saya ini membangun Jack, kamu membangun bangunan rumah kan itu dibangun oleh laki-laki. Terus membangun semua lini loh, itu kan kebanyakan di entah itu dalam bidang manapun gitu, pelajar dan lain sebagainya. Terus membangun jalan, membangun infrastruktur, semua peradaban itu kan kebanyakan yang dipimpin itu laki-laki gitu. Makanya kemudian perempuan itu merasa iri di situ gitu kawan-kawan. Kenapa gitu? Kenapa tidak kemudian perempuan mengambil alih dalam sektor hal seperti itu? Contoh misalnya dari kelucuan dari buku ini misalnya, ketika kecil gitu ya, gadis kecil itu mengidolakan bagaimana Mr. V kita Mr. V kita itu kan kayak selang, itu bisa diatur
kencangnya ketika kita mau ke kamar mandi kan, besar kencangnya itu, wanita itu sangat penasaran di situ, bahkan membayangkan bagaimana ya bisa untuk menjadi sosok laki-laki yang bisa mengatur volume tinggi rendahnya percintaan kita. Tidak, kawan-kawan, mungkin seperti itu gitu. Jadi jadi ini mencoba mengupas bagaimana perempuan juga merasa iri perlu dilibatkan dalam sektor manapun hal itu gitu. Tapi saya baca di abad-abad kontemporer ini gitu, banyak kemudian mengkritik feminisme gitu. Tentu kemudian kita tahu bagaimana kritik terhadap feminisme itu sendiri gitu. Seperti kita lihat misalnya seorang tokoh dari Inggris, nanti banyak gitu kawan-kawan, tambah kemudian saya sebutkan gitu. Di Inggris itu sendiri kemudian dibungkam tokoh-tokoh feminis gitu. Kenapa kemudian dibungkam? Karena misalnya nih alasannya begitu kerdil mengidentifikasi laki-laki itu seperti apa, langsung dibantah tokoh-tokoh feminis. Kenapa? Karena banyak yang misalnya penghuni penjara itu kan kebanyakan dari laki-laki. Bukan hanya sebagai leader yang kemudian menjadi ketertarikan dari seorang feminis itu sendiri, yaitu tadi egaliter itu, sama porsi, sama rasa, dan sama setara gitu. Nah, banyak kemudian kritikan itu yang kemudian menjadi bumerang untuk dari tokoh-tokoh feminis itu sendiri gitu. Dan kembali ke buku ini, saya kan ini baca cepat ya, jadi ini ada berapa halaman, hampir sampai ke 700 halaman gitu. Terus ini sangat vulgar sekali ya tentang bagaimana menstruasi gitu dibedah dalam buku ini, bagaimana sakitnya menstruasi yang dilakukan oleh wanita yang itu cenderung tiap bulan gitu. Nah, itu sebagai dasar tokoh feminisme untuk menstruasi itu kan, itu wanita juga kuat. Kalau seandainya laki-laki bisa menstruasi, itu kalah dengan wanita. Dan masih banyak kedalaman dan literasi dalam buku ini yang kemudian kita renungi gitu. Itu maksudnya. Saya tidak ingin terlalu dalam untuk menyuflai dan pemikiran-pemikiran tokoh feminisme ini sendiri gitu. Bahkan Sartre ini sendiri kan terbitnya buku ini juga dari setahu saya Sartre merasa bahwasanya ini buku ini sangat sedikit kontroversial gitu. Kenapa kemudian harus dibedah gitu atau ditulis oleh Simone de Beauvoir gitu. Karena Sartre sendiri juga agak sedikit wanti-wanti untuk diterbitkan buku ini gitu. Nanti kawan-kawan bisa kalau tertarik dengan buku ini ya monggo dibaca gitu. Dan di luar dari konteks ini kan kehidupan perempuan. Dari satu tebalnya ini, saya rasa kemudian adalah hak-hak seorang perempuan yang harus kemudian dibela di sini. Jadi tebalnya sampai 600 ini sendiri, yaitu kehidupan perempuan dari awal, apa yang dipikirkan oleh perempuan dan lain sebagainya, itu kan sangat kemudian syarat dengan syarat dengan keirian gitu, dengan peradaban yang dibangun oleh laki-laki gitu. Jadi Simone de Beauvoir ini sendiri adalah orang yang lahir di abad 20, 1900-an sampai kemudian meninggal ya umurnya kalau nggak salah itu 78 tahun. Ini era-era transisi pada Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua gitu. Itu kan perempuan itu kalau kita lihat itu kan seperti yang
pernah saya katakan dari awal, penulis itu, kalau kita menulis, kawan-kawan ya, look at the history, look at the sejarahnya. Kemudian si penulis menulis tentang literasi, tentang buku-buku ini gitu, pada zamannya gitu. Apakah sesuai dengan konteks zaman ini sekarang ya? Monggo kawan-kawan diperdebatkan atau saya rasa kemudian bukan hanya saya mengambil mentah-mentah dari konsep tentang feminis dari Simone de Beauvoir itu sendiri, tapi terkadang saya sepakat juga dengan pemikiran-pemikirannya gitu. Sedikit ya, tapi tidak secara keseluruhan gitu. Pemikiran-pemikirannya misalnya tentang bagaimana ini kan sekarang perempuan di era jangan berpikiran yang ini, karena saya berpikir di era kontemporer ini sendiri gitu. Jangan berpikiran yang gitu. Era kontemporer ini sendiri, ini kebanyakan nih palingan nih kawan-kawan. Di era kontemporer ini sendiri gitu, atau di era Fosmo ini sendiri kan, ini banyak terjadi saya katakan perbudakan di era perempuan. Kenapa saya bisa kemudian katakan seperti itu? Karena saya rasa ini adalah pengaruh yang kemudian industri film gitu, industri film yang 18+ yang kemudian mengabaikan konsep moral di bagian timur gitu. Kenapa saya katakan di bagian timur itu tadi? Karena ya di benua timur ya, seperti kita ini sendiri gitu. Kenapa? Karena perempuan kan, kalau kita ini ya di era sekarang gitu kan, kenapa kemudian tidak kita berbicara bagaimana keterasingan perempuan sekarang gitu. Misalnya di barat sono gitu kan, ini kan terjadi legalisasi seks komersial yang kemudian diperdagangkan, dan itu kalau saya sepakat itu adalah bentuk perbudakan perempuan di era posmo seperti ini, di era kontemporer ini sendiri gitu. Itu kan kita sebagai laki-laki yang normal kan tahulah gitu, kalau kita menonton film konten seperti itu kan, sebagai manusia kita tertarik. Bener nggak Pak Produser gitu? Tertarik nggak? Jelas. Iya, kita tertarik karena sudah dilegalisasi yang kemudian masuk ke diri kita. Tetapi apakah dengan seperti itu, pernahkah misalnya kita sendiri sebagai laki-laki yang mengatakan tadi, membuat peradaban ini, mengatakan sudahlah misalnya, cukup, atau berhenti sampai di sini, bahwasanya seks komersial itu sudah melampaui batas gitu. Kenapa tidak kita katakan seperti itu, kawan-kawan? Kalau misalnya kawan-kawan tidak sepakat bahwa itu melampaui batas, atau ya monggo dari kawan-kawan. Kalau saya pribadi ya, saya juga merasa terpengaruh di sana gitu. Kalau katanya ya the metric in your brain, no. Jadi itu yang saya maksud tadi, unek-uneknya gitu. Bagaimana pengaruh dari gemerlapnya sistem-sistem yang sudah dilegalkan oleh Barat ini sendiri, yang kemudian tanpa kita sadari bahwa itu adalah perbudakan. Saya katakan perbudakan karena era Fosmo. Alasannya karena itu sudah melampaui batas. Walaupun misalnya demi materi gitu. Oke, nanti kita diskusikan tentang hal itu gitu. Tapi kita sudah terpengaruh gitu, kawan-kawan. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Oke. Bonjour. Oh ya, I just confused right now, bro. So agak sedikit tired nih sekarang, lelah.
Jadi ketika berbicara tentang bahasa Prancis, saya tidak ngerti bahasa Prancis, cuma bisa bonjour bonjour Mbappe apalagi ya beget ya kalau nggak salah gitu. Tapi ini menarik, berbicara tentang fans ini kan, orang-orang fans itu sendiri kan apa ya, suka sekali dianggap bahwa dia itu seorang yang romansia gitu, seorang yang pencinta romance gitu, orang-orang yang ya gitu lah, romance gitu. Bertemu tuh pas waktu mendaki gitu, jadi what's up bro, yeah bro, saya ketemu sama orang-orang friends di sana. Jadi nah ketika kita bilang wow, a lot of people friends gitu, very very romantic, tertawa deh sambil kemudian padahal basi-basi seperti itu. Jadi apa ya, jadi kemudian kita banyak sedikit ngobrol di sana gitu. Nah kebetulan mendaki, nggak tahu ya, cerita sedikit-sedikit ya, jangan terlalu ini gitu. Kebetulan mendaki karena saya juga cinta dengan dunia mendaki gitu, kawan-kawan mungkin suka dengan dunia mendaki gitu. Bertemu sama yang pas saya daki daki Rinjani sampai summit itu, saya temukan kebanyakan orang-orang French, orang-orang dari Prancis gitu, lucu kawan-kawan, ngobrol gitu. Jadi ya itu tadi, tapi sayangnya tidak sempat untuk mendiskusikan tentang Simon sama Sartre gitu. Oke kawan-kawan, ya bagi yang pencinta literasi, bagi yang pencinta bahasa French gitu, saya cuma tahu bola dari fans Benzema, Mbappe, terus apa lagi, banyak lah gitu. Apalagi ya, Perati Itali. Wah, kau produser nggak? Ini saya ini, jangan kau tidak penggemar bola ini. Maaf. Oh iya, waduh. Terus apa lagi ya? Nanti gitulah. Tapi di luar konteks ini kawan-kawan, ya gitulah. Jadi menurut saya menarik memang. Saya itu justru tertarik dengan percintaan ala Simon dengan Sartre gitu. Ini kan mereka tidak menikah satu sama lain gitu, tapi menjalin hubungan terbuka gitu. Sampai akhir hayatnya mereka tidak menjalin pernikahan secara resmi dengan Sartre gitu. Bahkan dikuburkan mereka secara bersamaan di Paris gitu. Cinta tidak harus memiliki. Jancuk. harus memiliki ya Pak Produser, harus memiliki ya setelah rokok kawan-kawan. Nah, gitu kawan-kawan. Tunggu dulu ya. Ya sebaiknya memiliki lah, jangan harus tidak dimiliki gitu. Memiliki. Nanti kalau tidak dimiliki ya siapa yang punya anak gitu, siapa yang pimpin dunia. Tapi monggo, itu dari keinginan dari kawan-kawan, ya saya apresiasi hal itu gitu. Oke kawan-kawan, kita cukupkan sampai di sini walaupun agak membangunkan cerita kita pada malam hari ini gitu. Oke kawan-kawan, semoga kawan-kawan sehat-sehat selalu, dan kembali ke part selanjutnya nanti kita diskusi tentang Sartre atau apalah, pacarnya dari Simone de Beauvoir ini sendiri. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.